Assalamualaikum, halo, jumpa lagi Sana Family. Hari ini kita akan memasang mulsa di kebun. Kita coba kita bisa. Ini yang sebelumnya sudah dipasang mulsa ya. Nih, jadi tujuan untuk memasang mulsa ini untuk mengendalikan gulma di piringan ya, di sekitar batang alpukat. Nah, sementara di gawangannya kita tanam cover crop ya, ini jenis kacang-kacangan. Jadi untuk cover crop ada beberapa mungkin yang bisa dipelihara ya, ada Mucuna bracteata, cuman itu pertumbuhannya terlalu pesat. Kalau kita telat mengendalikannya, tanaman kita yang bisa dililit oleh tanamannya. Kalau ini pertumbuhannya agak lambat ya, jenis yang ini agak lambat, jadi agak bisa lah untuk dikendalikan. Kemudian bisa juga Arasis pintoi, cuman itu lambat ya pertumbuhannya. Cuman keuntungnya mungkin nanti kalau sudah tertutup tanahnya, pengendaliannya mudah. Lagian dia kan ada bunganya juga ya, mungkin agak estetik juga kalau kebun ditungguin Arasis semuanya. Nah, kalau ini jenis kacangan apa nih ya, ini mudah kok mengendalikannya. Nanti kalau kita mau basmi tinggal pakai herbisida berbahan aktif fluroxifir kalau tidak salah, itu udah pasti bisa dikendalikan. Jadi ini kita pasang yang murah-murah saja, ada banyak pilihan mulsa, bisa apa itu with mat, bisa ini sih plastik UV biasa, mungkin ini lebih murah lah dibanding yang lain ya. Di satu gulung itu berapa ya, kalau di sini 450 lah. Ini bisa lah untuk menutup 1 hektar. Ini kita potong-potong. Nah, jadi ini yang sudah ditutup, jadi kita mudah ya mengendalikannya, tinggal rumput saja, cabut rumput yang di sekitar batang. Sementara yang di sekitar ini aman ya, mungkin bisa bertahan sampai 1 tahun mudah-mudahan. Jadi yuk kita pasang yang lainnya, yuk ikuti kita, coba kita bisa. Sementara tanah yang belum ditumbuhin cover crop, kita biarkan saja rumput-rumput lunak yang sekiranya tidak merugikan ya. Jadi seperti ini mungkin tidak merugikan, rumput-rumput lunak ya, jangan saja yang bisa menyerap unsur hara seperti alang-alang, itu harus kita basmi. Kalau begini kita biarkan saja, mungkin nanti ya paling kendalikan anakan kayu, kalau ada ya kita cabut atau kita dongkel seperti ini ya. Ini kayaknya sudah dipenuhi rumput di sekitar batangnya, tapi tidak masalah lah ya, kita paling tinggal cabutin yang di dekat batang saja ya. Ini nah, sementara ini kan masih ditutup ini nih, jadi masih cenderung aman lah ya, perakaranya masih terhindar dari gulma-gulma. Ini tinggal disibak saja, udah selesai. Jadi saya tidak nanam sekaligus ya, bertahap gitu. Nanamnya di sela-sela kesibukan saya, paling di hari libur baru saya sempat ke kebun. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu saat saya pensiun nanti. Ini yang sudah saya pasang mulsa, ada beberapa yang belum saya pasang ya, karena kesibukan saya tersebut. Saya pasang mulsa untuk menekan pertumbuhan gulmanya, agar nanti kalau saat tidak sempat ke kebun, tanaman masih aman ya, masih aman dari gulma ya. Seperti ini udah mulai tertutup pinggir-pinggirnya, tapi alhamdulillah ya, di tengahnya aman ya. Nah, bagaimana cara saya memasang mulsanya? Yuk kita lihat video berikut ini. Tunggu dulu, sebelum memasang mulsa kita siapkan dulu plastiknya, kita potong-potong ya, agar nanti kalau di lapangan kita enak tinggal pasang mulsanya.
Jadi ini ukuran mulsanya 1,2 meter. Nah, kita buat persegi 4 agar sama itu ya, kita lipat dulu ya, kita cari sudut-sudutnya supaya nanti jadinya 1,2 kali 1,2, kurang lebihnya sih, enggak mesti pas ya. Kemudian kita potong dari situ ya, supaya nanti bisa dapat segi 4 ya. Kita potong-potong agar nanti kita mudah saat hendak memasang mulsa ya, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk tengahnya kita bolongin. Cara membolonginnya, kita lipat ujungnya ini berapa kali ya, 2 atau 3 kali ya, kemudian kita potong ya, potong. Nah, nanti akan dia jadi berlubang seperti ini ya. Nah, tapi ini kurang bulat ya, karena tadi kita lipatnya cuman 2 kali. Nah, kita coba lagi satu yang ini, yang bulatannya bagus ya. Jadi nanti lipatannya tidak hanya 2 kali tapi 3 kali. Kita gunting dulu ini untuk mencari segi 4-nya ya, ini sampai ke ujung kita gunting, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Nah, hati-hati jangan terbalik ya, kalau terbalik nanti yang dipotong bukan lubangnya, 1 dan lipat lagi 1 kali. Nah, baru nanti kita potong kurang lebih berapa ya, 3 ruas jari lah ya, 3 ruas jari ya. Kita potong ujungnya. Nah, kita lihat ya, setelah dibuka, nah kurang lebih jadinya seperti begini ya. Nah, jadi lebih bulat dibanding yang tadi. Nah, ini yang tadi yang cuma 2 lipatan. Nah, tapi sebenarnya tidak masalah juga sih ya. Oke, seperti itu ya cara membuat lubangnya. Kita coba satu lagi ya, yang lebih jelas.
nanti untuk memasukkan kalau alpukatnya masih kecil bisa dengan cara ini, tapi kalau alpukatnya sudah besar ya mungkin harus dibelah kemudian baru dimasukkan. Tapi karena saya nanam yang kecil, saya buat seperti ini ya. Nah, itu ada celah di kita masukkan. Jadi ini yang saya tanam dari biji, nanti akan saya pasangin mulsa ini. Nah, nanti tidak ada celahnya di pohon alpukatnya, harapannya tidak ada rumput. Nah, atau kalau mau yang lebih mudah, setelah kita tadi dapat ukurannya, kemudian kita buat patokan ya. Jadi kita tidak perlu melipat-lipat lagi, tinggal kita kasih tanda saja di ini, di lantai. Kemudian nanti ukuran inilah akan jadi patokan untuk memotong ini plastik selanjutnya. Jadi tidak perlu lipat-lipat lagi seperti tadi kalau itu dianggap repot ya. Jadi setelah kita dapat ukuran, kemudian kita potong. Nah, kan mungkin bisa lebih cepat ya. Kita potong ya. Ini juga akan kita buat untuk yang ini yang tidak ada lubangnya ya. Ini kurang lebih sama ya hasilnya. Nah, pas kan, sama dengan yang itu tadi. Setelah kita dapat patokan, ini kita lipat dua, kemudian kita buat sayatan di tengahnya, kemudian sayatan lagi di sisi yang lainnya, dua sisi yang lainnya ya. Ini untuk memudahkan memasukkan bibit, memasukkan mulsa di alpukat di lapangan nanti. Untuk pemasangan mulsa nanti kita cari bambu dulu ya. Ini ada bambu, tapi ini tergantung sumber daya tempat sanak famili ya. Kalau tidak ada bambu mungkin bisa digunakan bahan yang lain. Karena di sini banyak bambu, jadi kita akan menggunakan bambu ini. Kita pilih nanti yang ruasnya agak panjang-panjang, sehingga kalau ditekuk nanti tidak mudah patah. Ini bambu yang kita petik tadi, kita buang dulu buku-bukunya, nanti kita belah-belah ya. Mungkin nanti kita belah 4 atau belah 8 lah, tergantung besar kecilnya buku-bukunya ya. Kita belah ya, mungkin bisa kita belah 4, tergantung besar kecilnya ya. Kalau bambunya masih muda, masih bisa ditekuk, cukup begini saja. Jangan lupa pakai sarung tangan ya, hati-hati. Sembilunya nanti bisa melukai tangan sanak famili. Jadi nanti semua bambu-bambunya dibelah-belah begini, mungkin bisa jadi 8. Nanti dicoba saja, kalau keras kita bisa rapikan sedikit, kita coba tekuk. Kalau mau dirapikan bagus juga, tapi kalau enggak kayaknya enggak masalah juga. Gini ya. Ini kalau enggak dirapikan juga bisa kok ya, bisa ditekuk nanti. Tapi kalau ada waktu boleh juga dirapikan, supaya nanti saat menekuknya mudah dan tidak patah gitu ya. Sedikit-sedikit saja lah dirapikan seperti ini, sisi-sisinya saja, supaya nanti tidak melukai tangan, dan mudah juga saat menekuk mulsananya nanti saat nancapnya ke tanah itu. Soalnya kalau enggak ini bisa patah, dia enggak mau melengkung gitu kalau terlalu keras. Jadi enggak tahu nih
Ini bambu apa kalau di tempat Sanak Family? Kalau di tempat kami disebut buluh. Ini bambu ini rebungnya enak dimakan, buat di sayur. Kalau yang apa, ada lagi yang satu macam itu keras, kayaknya sulit ditekuk. Kayaknya yang ini yang mudah lah. Oke, mungkin begitu saja Sanak Family untuk persiapan masang mulsa nanti. Bambunya jangan lupa disiapkan dulu, kemudian mulsanya dipotong-potong ya, kapan ada waktu, misalnya malam saat mau sambil nonton TV gitu kan, bisa potong-potong mulsa sedikit-sedikit. Kemudian ini bambunya agak makan waktu juga. Oke, begitu saja. Yuk kita pasang mulsanya. Oh iya, kalau tanahnya keras tempat Sanak Family, mungkin ujung-ujungnya bisa juga dilancipkan dulu. Tapi ini kayaknya kemarin bekas hujan, tidak perlu saya lancipkan karena tanahnya agak lembut ya. Kayaknya untuk mempermudah kita lancipkan saja ya, lancipkan sedikit agar nanti mudah saat tancap ke tanah. Kalau nggak dilancipkan nanti malah sulit masuk. Kita lancipkan saja dulu semuanya. Tapi kalau musim hujan biasanya agak mudah sih pasangnya. Yang sulit itu kalau 2-3 hari tidak hujan ya, memang agak keras. Di waktu ditancap itu agak sulit. Oke, yuklah kita langsung pasang saja mulsanya. Hari ini kita akan coba masang mulsa agar pertumbuhan gulma di sekitar pohon tidak terlalu lebat. Ini alpukat saya tanam dari biji, rencananya nanti akan di TW ya. Makanya sekarang lagi coba belajar sambung pucuk, sambung sisip. Nanti pada saatnya TW udah bisa melakukannya ya. Ini mulsa udah saya lobangin, nggak tahu tapi ukurannya besar apa kecil atau sedang pas ya. Jadi saya lipat begini, kemudian saya gunting gitu. Nggak tahu nih nanti lubangnya besar atau kecil, mudah-mudahan pas lah ya. Yuk kita pasang yuk. Ini ada bambu yang sudah disiapkan untuk kuncinya nanti. Ini masang mulsa ala kita bisa ya. Mungkin ada cara yang lain yang lebih bagus dari ini, tapi buat saya ini cukuplah.
Oke, kita pasang satu lagi. Ini agak mudah ya karena tempatnya bersih. Bas. Gak repot juga ya, mungkin kalau berdua lebih enak. Ini kita pasangnya sendiri. Kita bolongin ya, bolongin kemudian gulung ke dalam, baru tancap ke tanah, masukkan sampai dalam, sama kemudian gulung berikutnya juga seperti itu, bikin lubang, kemudian gulung ke dalam, tancap ke tanah. Dan sisi-sisi yang lainnya juga. Oke. Nah, ini kita pasang yang sudah ada rumputnya ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dipasang busa rumput yang di bawahnya bisa mati ya. Nah, inilah ya, makanya dipasang busa supaya tidak terlalu membahayakan nantinya. Yuk kita pasang. Pas baru ini lubangin, kemudian putar ke dalam ya, 2 atau 3 putaran lah, baru ditancap ke tanah. Kita lubang ke dalam, 2 atau 3 putaran, baru tancap ke sisi lain juga ya. Ya, seperti itulah pemasangannya. Diharapkan nanti setelah dipasang busa, pertumbuhan gulma di sekitar pohon itu bisa terkendali. Jadi kita hanya merumput gulma yang tumbuh di sekitaran batang saja. Tapi jangan lupa sebelum dipasang busa kita bekalin dulu pohonnya, taburin dolomit, kemudian kasih pupuk organik lah. Kalau kemarin saya pakai ini petrogenik, itu petroganik apa. Nah, supaya nanti tidak repot lagi kita kan. Jadi tiap bulannya kita hanya kasih NPK saja, mungkin setengah atau 1 sendok lah. Jadi harapannya nanti setelah dipasang busa kita enak mengendalikan gulma ya.
Kalau mau ditebas tinggal di sekitaran mulsa, atau kalau mau disemprot juga sekitaran mulsa. Cuman hati-hati kalau nyemprot, jangan sampai terkena ininya, atau pakai herbisida yang kontak aja lah, takut kalau terpercik nanti. Kalau pakai sistemik ngaruh nanti ke pohonnya ya. Oke, mungkin begitu cara memasang mulsa ala Kita Coba Kita Bisa. Oke. Oh iya sana family, karena kita pakai bambu, jadi hati-hati kena sembilunya ya saat ditekuk, jangan sampai tangan yang terluka. Jadi lebih baik kita pakai sarung tangan supaya nanti tidak terluka saat menekuk bambunya. Yuk kita pasang mulsanya. Itu ada bibit, udah nggak kelihatan yang mana alpukat yang mana rumput. Kita pasang dulu ya. Oke, yuk. Kita injek-injek aja lah dulu. Sebenarnya sih harusnya ini ditebas atau dicampur dulu kiri kanannya, tapi nanti kerjanya jadi lama. Kita yang penting ngejar ininya dulu, pasang mulsanya dulu. Nah, agar supaya presisi saat nanti kita tarik-tarik ini pas, tidak ini lagi, kita pasang aja dulu sementara. Kalau sudah ini baru kita pasang. Kita bisa kita tarik-tarik di mana posisi yang baiknya. Ya, karena ini pasangnya sendiri ya, ada teman atau berdua mungkin gampang. Udah oke, ini tinggal diikat ke dalam 1 atau 2 putaran, kemudian baru ditekuk ke bawah. Begitu juga pada sisi-sisi yang lainnya, tekan, putar ke dalam, tekuk bawah ya. Dan putar 1-2 putaran, kemudian bertekuk ke bawah. Nah, saat menekuk itu yang biasanya bambunya kita jadi bisa melukai tangan. Nah, tekuk. Ya, jadi guys seperti ini. Nanti kalau kita mau rumput enak tinggal di bawah saja ya. Nah, ini ada yang lebih parah lagi. Udah nggak kelihatan sama sekali ya alpukatnya. Untung ada pancang bambunya. Kalau tidak bisa bedakan yang mana bambu yang mana rumput. Sekarang kita akan coba pasang mulsa yang tidak ada lubangnya. Coba saja nih. Sepertinya kalau begini kan mungkin nanti tidak terlalu repot merumputnya. Injak-injak saja. Cabut aja yang sekitarannya. Nah ini tidak ada lubangnya, ini dibelah saja untuk memasukkan alpukatnya. Ya, kita setting dulu. Biar sudah pas, baru kita ke bawah 1 atau 2 putaran atau 3 lah. Tekuk.
Jadi coba yang tidak ada lubangnya, apakah beda nanti pengaruh dengan yang ada lubangnya. Kita coba satu lagi ya, yang mulsa yang tidak ada lubangnya ini. Begitulah tadi pemasangan mulsanya, ada dua versi. Yang satu yang ada lubangnya, kemudian yang kedua saya coba yang tidak ada lubangnya. Apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap batangnya atau bagaimana ya? Ini tidak ada lubang, cuman dibuat sayatan saja seperti itu. Nah, ini nanti pengaruh enggak ke batangnya? Nah, mulsanya kan kena batangnya ya. Yang tidak ada lubangnya ini sih harapannya rumputnya bisa terkendali ya, karena kalau ada lubangnya biasanya rumputnya tumbuh di lubang. Nah, yang ini kan tidak, paling nanti kita akan merumput di sekitar sini saja. Begitu juga yang di sana, itu juga yang tidak ada lubangnya ya. Nah, ini prosesnya masih agak lama ya, mungkin kita TW kalau pertumbuhannya bagus 6 bulan 7 bulan udah bisa ya. Mungkin tunggu batangnya besar dulu lah. Jadi kalau tidak dipasang mulsa nanti pertumbuhannya kalah oleh rumput-rumput ya. Jadi ini kayaknya ini mupuk juga masih bisa lah ya, kita masih bisa masukkan lewat sini karena masih ada celah. Ya, ini betul semak ini. Kebun ini memang kebun baru mulai dari nol ya, nol, dari membibitkan sendiri ya. Ada beberapa sih yang akan jadi bank interestnya nanti, ada sekitar 9 batang lilin singkawang, kemudian ada miki, rosubaka, boam, dan beberapa
alpukat introduksi lain. Ya masih lama lah prosesnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan sesuai rencana. Kata yang sudah melakukan, jika kita tanam dari biji ini, perawatan bisa seminim mungkin, tapi pertumbuhannya bagus begitu jika dibandingkan kita tanam langsung yang sudah disambung. Oh ya, itu yang ini ya, yang pakai lubang di tengah, pakai bulatan. Lubangnya juga agak besar nih. Mungkin rumputnya juga nanti masih bisa leluasa tumbuh, harus rajin ngecek juga ya. Ini belum kelihatan kebunnya ya, ini kebun betul-betul mulai dari nol. Sebenarnya udah agak lama juga mulai tanam, tapi nggak pernah dirawat juga ya, baru beberapa bulan terakhir lah, bulan 4 kalau nggak salah mulai lagi aktif nanam, terinspirasi dari youtuber kebun yang lain. Nah, ini belum kelihatan apa-apanya nih. Kalau Sanak Family lihat kebun youtuber lain yang luas, yang sudah menghasilkan, yang sudah berbuah, mungkin semangat ya. Tapi kalau lihat kebun kita ini, apa semangat? Atau malah semangatnya jadi down ya. Inilah dia, mudah-mudahan nanti bisa jadi sesuatu. Betul-betul mulai dari nol ini ya, pengalamannya juga belum ada, referensinya masih lihat-lihat YouTube yang lain. Karena untuk cari buku alpukat susah juga ya. Ayo kita lihat sana tadi yang lubang lagi ya, lubang. Nah ini satu, untung ada yang nanam terong, jadi masih agak sedikit terkendali gulmanya, tapi terongnya juga udah tenggelam ya. Ini lagi satu, ini ada yang masih muda. Ini juga tanam dari biji, betul-betul dari biji langsung ya, langsung tanam ke lapangan. Kalau yang tadi itu dipolybagkan dulu, kemudian setelah tumbuh sebesar itu tadi, udah daunnya tua, baru ditanam. Cuman agak repot juga bawanya ke lapangan. Jadi ini bijinya yang langsung ditanam. Mumpung musim hujan di sini. Nah ini ada 2 batang, mungkin rencana dibuat kaki 2 gitu. Jadi kalau Sanak Family berniat nanam alpukat, ya enggak usah mikir, tanam sajalah. Tanam dari biji, polybagkan sendiri, kemudian nanti bisa kita TW. Ya untuk indukannya silahkan beli beberapa batang yang cocok tumbuh di elevasi tempat Sanak Family tinggal, sembari kita nunggu mungkin 10 bulan atau setahun ke depan, indukannya kan nanti sudah bisa dipanen entrestnya. Nah itulah yang akan kita gunakan untuk menyambung bibit alpukat kita. Sambil nunggu itu juga kita belajar teknik, perbanyakan belajar sambung pucuk, nanti juga belajar sambung sisip, mungkin sambung susu, agar nanti kalau alpukat kita sudah siap, kita sudah punya apa ya, bukan sudah punya keahlian, tapi sudah bisa lah minimal untuk diri kita sendiri untuk melakukan sambung pucuk, sambung sisip atau sambung susu. Jadi agar alpukat kita nanti jadi alpukat unggul. Cuman disiapkan saja alpukat untuk indukannya nanti. Terserah yang sesuai, silahkan cari referensi Sanak Family berada di elevasi berapa, kemudian cocok apa. Kalau kita di sini elevasi sekitar 20 mdpl, jadi kita
sekarang lagi mengkoleksi beberapa alpukat yang cocok di dataran rendah, agar nanti ini bisa diganti dengan alpukat tersebut. Ini lahan kurang lebih 2 hektar, jarak tanam 6 kali 6 segitiga sama sisi atau 4x5, bisa orang-orang kebun sawit bilang. Ya mungkin kebutuhan bibit sekitar 600 batang. Kalau beli bibit semua 600 batang itu di sini harganya lumayan ya, satu batang mahal-mahal. Apalagi kalau kita beli dari luar, ongkirnya yang mahal. Jadi kalau nanam 600 batang itu kalau beli lahan di sini bisa dapat 3 hektar. Jadi sayang ya, uang segitu mending kita belikan lahan kalau ada uangnya. Kalau tidak ada ya ini menghemat, kita tanam dari biji. Nah, ini bibit bijinya saya dapatkan dari tukang jus, tukang es buah. Saya ini ya tinggalnya di kampung, jadi tidak ada yang jual es buah di sini. Jadi saya cari bibit tuh kalau ke tempat mertua, ke Pontianak. Jadi kalau dari tempat saya ke Pontianak itu kurang lebih 4 jam ya, sekalian jenguk orang tua, ada anak juga di sana lagi sekolah. Ya jalan-jalan ke toko es buah, pura-puranya beli es buah, terus tanya ada biji nggak. Kalau ada ya kita minta beli. Ya akhirnya ada satu tukang es buah yang langganan, saya minta simpankan. Jadi kalau pas ke Pontianak saya ambil, dapatlah 40-50 biji sekali pergi. Inilah yang saya semai. Makanya ini bibitnya bertingkat-tingkat. Ada yang masih kecil begini, ada yang sudah lumayan, kayak tadi mungkin sudah sekitar 50 atau 60 cm. Ada juga yang masih kecambah, ada juga yang baru nyemai. Jadi bertahap lah ya. Ya namanya juga petani kecil-kecil kan. Jadi jangan takut mencoba, coba saja mulai dari sekarang. Oke, mungkin begitu. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi saya agar nanti saya bisa berhasil, jadi bukan hanya hayalan menanam alpukat, dan mudah-mudahan juga bisa memotivasi sanak famili yang hendak mencoba berkebun alpukat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.